Saya Mega Putri Mustiani, mahasiswi semester 4 di Universitas Pamulang dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 12 tentang gaya hidup dan konsumsi mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Yang pertama, pengertian konsumsi dan gaya hidup. Secara umum, konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung terhadap zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup dapat dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Yang kedua, konsumsi dan gaya hidup dalam sosiologi. Konsumsi tidak hanya dipandang bukan sekedar pemenuh kebutuhan yang bersifat fisik dan biologis manusia, tetapi berkaitan dengan aspek-aspek sosial budaya. Konsumsi berhubungan dengan masalah selera, identitas, atau gaya hidup. Menurut ekonom, selera sebagai suatu yang stabil difokuskan pada nilai guna, dibentuk secara individu dan dipandang sebagai suatu yang eksogen. Sedangkan menurut sosiolog, selera sebagai suatu yang dapat berubah, difokuskan pada suatu kualitas simbolik suatu barang dan tergantung persepsi selera orang lain. Yang ketiga, hubungan konsumsi dan gaya hidup. Menurut Weber, mengatakan bahwa konsumsi terhadap suatu barang merupakan gambaran gaya hidup tertentu dari kelompok status tertentu. Konsumsi terhadap barang merupakan landasan bagi penjenjangan dari kelompok status, sehingga situasi kelas ditentukan oleh ekonomi sedang, situasi status ditentukan oleh penghargaan sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan, status guru dan pedagang lebih tinggi guru, walaupun pendapatannya lebih besar pedagang. Hal ini dikarenakan guru mempunyai peluang yang besar untuk mencari peluang tambahan. Sebagai contoh, bekerja sampingan sebagai pedagang, guru akan lebih berhasil daripada pedagang tulen karena masyarakat menganggap guru adalah orang yang berpendidikan dan tidak mungkin berbuat curang, sehingga orang akan cenderung berbelanja pada guru atau pada masyarakat perkotaan. Para pengusaha berhak mendapatkan gelar bangsawan karena dia mampu memberi suatu sumbangan pada keraton, walau ada pihak yang lebih berhak mendapat gelar tersebut. Menurut Hans-Peter Müller, mengatakan ada 4 pendekatan dalam memahami gaya hidup, yaitu yang pertama, pendekatan psikolog perkembangan, yaitu tindakan seseorang tidak hanya disebabkan oleh teknik, ekonomi, dan politik, tetapi juga dikarenakan perubahan nilai. Yang kedua, pendekatan kuantitatif sosial struktur, yaitu mengukur gaya hidup berdasarkan konsumsi yang dilakukan seseorang. Pendekatan ini menggunakan sederet daftar konsumsi yang mempunyai skala nilai. Yang ketiga, pendekatan kualitatif dunia kehidupan, yaitu memandang gaya hidup sebagai lingkungan pergaulan. Dan yang terakhir, pendekatan kelas, yaitu mempunyai pandangan bahwa gaya hidup merupakan rasa budaya yang direproduksi bagi kepentingan struktur kelas. 4. Gaya hidup di Indonesia. Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup juga berkaitan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kelas menengah di Indonesia banyak dibicarakan karena dianggap sebagai agen penggerak kedinamisan masyarakat atau secara pendekatan konflik. Kelas menengah adalah pendobrak kemapanan atau politik dan ekonomi. Aliran pemikiran dalam masyarakat. Aliran pemikiran dikelompokkan dalam 2 kutub, yakni arus pemikiran abangan dan arus pemikiran santri. Kedua arus pemikiran ini dapat ditarik sebagai suatu garis kontinum, di mana pada suatu sudut merupakan sumber arus pemikiran abangan, sedangkan sudut lain merupakan sumber pemikiran santri. Arus pemikiran abangan, arus pemikiran santri, dikotomi aliran pemikiran di Indonesia. Perbedaan antara kedua arus tersebut berakar pada penghayatan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam agama serta pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam pemikiran santri, cara berbusana harus berdasarkan ketentuan agama, yakni menutup aurat, tapi dalam pemikiran abangan boleh memakai rok mini karena dalam etika yang mereka anut tidak melarang hal demikian.
Dengan dasar pemikiran tersebut, kita dapat mengklasifikasikan kelas menengah Indonesia atas 1. Kelas menengah abangan, 2. Kelas menengah santri. Sekian penjelasan dari saya.